Hai guys, welcome to Fusion Online Service. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya dapat menyapa kalian semua hari ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Fusion. Kami juga ingin menyambut kalian yang baru pertama kali join dalam online service ini. Kalian bukanlah orang asing, tetapi bagian dari keluarga kami. So, welcome home! Ibadah online gereja kita pada minggu depan akan disertai perjamuan kudus. Bagi kalian yang memerlukan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Jangan lewatkan ya ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30, mulai tanggal 7 November mendatang. Yang dapat kalian ikuti secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Sedangkan mulai tanggal 6 November, doa Jumat malam ditiadakan dan dialihkan menjadi ibadah doa Sabtu pagi. Telah tersedia buku ibadah harian jilid terakhir, yaitu jilid keempat untuk periode bulan Oktober sampai Desember. Kalian bisa mendapatkan buku tersebut dengan menghubungi nomor WA 0811 588 580. Life Interrupted merupakan tema yang dibahas sepanjang bulan Oktober ini. Di dalam ibadah kali ini, kita akan belajar tentang turning darkness into light atau mengubah kegelapan menjadi terang. Pastinya kalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. So, prepare your hearts, prepare your notes, and enjoy the service. Dimanapun kalian berada, mari kita arahkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan Yesus. Dan sama-sama katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh
layak dimuliakan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Over the mountains and the sea, Your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. But I will always sing of when the love came down. Over the mountains and the sea, Your
yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found.
Coba bayangkan, semisalnya saudara bekerja di sebuah perusahaan. Suatu Jumat sore, bos saudara memanggil dirimu dan berkata, tolong besok kamu masuk kerja. Bereskan semua amplop dalam kotak-kotak itu. Keluarkan isinya, sortir dengan baik, dan tatalah dengan rapi berdasarkan isi dari setiap surat dalam amplop itu. Senin pagi, semua itu harus sudah beres. Oh ya, untuk melakukan tugas ini tidak ada uang lembur. Masalahnya, envelope atau amplop yang ia tunjukkan kepada dirimu, jumlahnya kira-kira 1000 lembar. Saudara harus membukanya satu persatu, membaca isinya, menyortir setiap surat menurut subjeknya masing-masing, lalu menatanya dengan rapi. Masalahnya, saudara harus mengerjakan pekerjaan itu seorang diri. Saudara sudah perhitungkan, untuk membereskan 1000 amplop itu akan diperlukan waktu kira-kira 500 menit alias sekitar 8 jam. Masalahnya, esok adalah hari Sabtu. Dan di kantor tempat dirimu bekerja, hari Sabtu adalah hari libur. Artinya engkau harus bekerja seorang diri di kantor tanpa uang lembur. Sedangkan semua teman-teman sekantor yang lain dapat beristirahat di rumah. Masalahnya esok adalah hari ulang tahun saudara. Dan saudara sudah membuat rencana yaitu hari Sabtu esok saudara akan pergi ke pantai untuk berlibur dan merayakan hari ulang tahunmu. Sekarang secara mendadak bos menyuruh saudara untuk melakukan tugas yang membosankan, seorang diri, memakan waktu yang panjang tanpa uang lembur pada hari libur dan tepat di hari ulang tahunmu. Padahal engkau sudah berencana untuk pergi ke pantai. Kira-kira apa reaksi saudara? Setidaknya reaksi di dalam hati terhadap instruksi dan interupsi yang dikerjakan oleh bos Anda tersebut. Adakah di antara saudara yang berkata, yes bos, ini tugas yang ku nanti-nantikan. Adakah di antara kalian yang akan berkata seperti itu? Kalau ada, tolong mengirim komentar kepada saya di kolom komen di bagian bawah dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Supaya saya dapat mengenal saudara. Dan sekaligus berdoa mengusir roh bohong agar keluar dari dirimu. Saya tidak akan merasa heran. Kalau ketika mendengar instruksi tadi, engkau mengomel di dalam hati dan berkata, keterlaluan. Ini bos yang kejam. Tidak tahu perasaan hatiku, egois dan bertindak semau dirinya sendiri. Saya juga tidak akan terkejut kalau saudara ingin pindah pekerjaan. Artinya tidak lagi mau bekerja pada bos tersebut. Namun, sementara saudara dengan hati kesal beranjak meninggalkan kantor bos untuk kembali ke meja kerjamu, bos saudara berkata begini, saya tahu bahwa besok adalah hari ulang tahunmu. Oleh karena itu, saya telah menulis selembar cek senilai 100 juta rupiah sebagai hadiah untuk ulang tahunmu. Cek itu berada di salah satu amplop yang ada di dalam kotak-kotak tadi. Kamu harus mencarinya sendiri. Mendengar pemberitahuan tersebut, sekarang apa yang saudara rasakan di hati? Dan apa yang akan engkau katakan kepada bos saudara? Langsung perasaan kesal tadi akan sirna dan digantikan dengan perasaan gembira. Langsung rasa jengkel kepada bos terhapus dan berubah menjadi perasaan berterima kasih karena ia telah memperhatikan dirimu. Langsung dari pikiran untuk mencari pekerjaan yang lain sekarang berubah menjadi keinginan untuk tetap bekerja selama-lamanya di perusahaan tersebut. Bukan itu saja, dengan senyum yang sangat lebar,
saudara akan berkata kepada bos, "Bos, bagaimana kalau sekarang saja saya kerjakan tugas tadi? Saya rela untuk mengerjakannya semalam suntuk pada hari ini juga." That's the power of purpose. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan yang ada tujuannya, dan saudara tahu bahwa tujuan itu adalah tujuan yang berharga, maka saudara akan mengerjakannya dengan penuh gairah. Tujuan akan mengubah semangat dan sikap hati Anda. Interupsi yang saudara alami akan saudara sambut dengan gembira dan dengan hati riang kalau tujuannya jelas bagi dirimu. Interupsi atas rencana berlibur di hari ulang tahun itu pun akan terdengar sebagai interupsi yang sangat merdu. Yaitu karena saudara mengerti tujuannya dan apalagi karena tujuan tersebut membawa manfaat bagi dirimu. Hal yang sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Adalah penting bagi kita untuk memahami tujuan Allah di dalam mengizinkan interupsi terjadi dalam kehidupan kita. Interupsi atau interruption, yaitu a break in the continuity of something. Berhentinya kesinambungan dari sesuatu. Interupsi dalam berbagai bentuknya. Seperti misalnya wabah yang kita alami hari-hari ini. Wabah yang mengganggu kesinambungan dari kehidupan kita. Contohnya, tidak sedikit rencana pernikahan yang harus diubah atau diundur. Rencana untuk membuka usaha yang baru harus diurungkan. Rencana untuk melakukan ini dan itu harus ditinjau ulang. Di dalam situasi seperti ini, dan di tengah-tengah berbagai interupsi lainnya, kita perlu memahami maksud Allah di dalam mengizinkan kita untuk mengalaminya. Sehingga dengan demikian, interupsi tersebut tidak menjadi beban yang melelahkan hati kita. Sama seperti ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus mensortir isi amplop tadi. Dengan demikian, masa sukar yang kita alami tidak membuat kita menjadi patah semangat maupun berputus asa. Justru sebaliknya, kita dapat melewatinya dengan hati yang ringan, bahkan dalam sukacita. Karena kita yakin bahwa di balik interupsi yang Tuhan izinkan itu, sesungguhnya Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa Allah adalah pribadi yang tidak pernah berbuat iseng. Berulang-ulang saya mengemukakan hal tersebut. Kalau Allah suka berbuat iseng, celaka 12 hidup kita. Ingat, apapun yang ia lakukan selalu ada tujuannya. Termasuk bila ia mengizinkan interupsi kita alami dalam hidup kita. Hal tersebut jelas bukan karena dia sedang berbuat iseng dan berkata, iseng-iseng, aku akan mengizinkan virus COVID-19 merebak di seluruh dunia. Hal seperti itu tidak akan pernah ia lakukan. Di balik semua interupsi terkandung maksud Tuhan bagi hidup kita. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan dari para tokoh dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis catatan tentang bagaimana Allah melakukan interupsi atau mengizinkan interupsi terjadi dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dapat menarik pelajaran bahwasanya di balik semua masalah tersebut, Allah memiliki rencana yang indah untuk kebaikan mereka. Di sepanjang bulan ini, kita mempelajari 4 tujuan Allah di balik interupsi yang dialami oleh umatnya. Tentu ia mengizinkannya bukan hanya dengan 4 tujuan tersebut. Tentu ada berbagai tujuan lain di baliknya. Namun kali ini kita memfokuskan perhatian kita kepada 4 tujuan tersebut. Keempat tujuan itu adalah, yang pertama, yaitu untuk menguji iman kita. Hal ini dialami oleh Abraham. Interupsi yang mengakibatkan seorang yang sudah berusia 75 tahun dan belum dikaruniai seorang anak harus meninggalkan kemapanan
yaitu meninggalkan negeri tempat ia dilahirkan, serta pergi ke tempat yang belum jelas. Namun justru melalui semua itu, Abraham menjadi bapa dari satu bangsa yang besar. Yang kedua, yaitu untuk menguji karakter kita. Hal ini dialami oleh Yusuf. Interupsi yang mengakibatkan anak dari seorang peternak harus menjadi seorang budak. Bahkan masuk ke dalam penjara di negeri asing. Namun justru melalui semua itu, Yusuf menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Yang ketiga, yaitu untuk membentuk karakter kita. Hal ini dialami oleh Musa. Interupsi yang mengakibatkan seorang yang tadinya hidup sebagai pangeran di Mesir harus menjadi seorang pelarian yang tinggal di padang gurun Midian. Namun melalui semua itu, justru Musa menjadi seorang pemimpin dari sebuah bangsa yang besar. Ketiga tujuan itu dan bagaimana para tokoh Alkitab yang telah saya sebutkan tadi mengalaminya, telah kita pelajari dalam 3 minggu yang lewat secara berturut-turut. Sekarang kita akan mempelajari tujuan yang keempat di balik interupsi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yaitu untuk membawa kita agar semakin dekat dengan Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh Daud. Melalui kehidupan yang bersangkutan, kita antara lain dapat melihat bahwasanya salah satu tujuan Allah dalam mengizinkan umatnya untuk mengalami kesukaran adalah demi membawa mereka agar semakin dekat dengan dirinya. Kedekatan yang memungkinkan mereka untuk mengubah kegelapan yang mereka alami menjadi terang. Turning darkness into light. Untuk melihat hal ini, saya mengajak saudara membaca Mazmur pasal 57. Kita mulai dengan membaca ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Mazmur ini diawali dengan catatan bahwa ia merupakan suatu miktam. Artinya suatu puisi yang ringkas dan yang di dalamnya terkandung pelajaran yang penting. Memang Mazmur ini merupakan Mazmur yang pendek. Yaitu hanya terdiri dari 12 ayat. Namun walaupun singkat, di dalamnya terkandung pelajaran yang penting. Sehingga perlu memperoleh perhatian dari kita semua. Lebih jauh, dijelaskan bahwa Mazmur ini mengambil latar belakang keadaan Daud ketika ia melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di dalam gua. Itulah interupsi kehidupan yang dialami oleh Daud. Sehingga ia harus meninggalkan kenyamanan dan kemapanan. Dan sekarang hidup dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Israel yang bermaksud untuk membunuh dirinya. Di dalam pelarian tersebut, antara lain ia harus bersembunyi di dalam gua. Di dalam situasi seperti itu, Daud menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Di ayat 2 dan 3 ia berkata sebagai berikut. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dari ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya di dalam Mazmur pasal 57, kita dapat menarik pelajaran tentang maksud Tuhan di dalam mengizinkan Daud mengalami kesukaran dalam hidupnya. Yaitu agar ia semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan yang di dalam Mazmur pasal 57 nampak melalui 3 hal. Yang pertama, yaitu nampak melalui hidup yang semakin bergantung pada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan,
maka kita akan semakin bergantung kepada dirinya. Sama seperti kedekatan dan kebergantungan dari sebuah ranting dengan pokok dari mana ranting itu berasal. Kebergantungan. Karena kehidupan dari ranting ini tergantung pada pokoknya. Ia tidak akan dapat bertahan hidup bila ia tidak memperoleh suplai makanan dari pokoknya. Kedekatan. Karena untuk memperoleh suplai makanan tersebut, ia harus melekat pada pokoknya. Bukankah hal itu yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ketika ia menggambarkan relasi antara kita, yaitu para pengikutnya dengan dirinya? Ia menggambarkan kita sebagai ranting dari pohon anggur dan dia, Tuhan Yesus, sebagai pokok anggur yang benar. Hanya bila ranting itu tinggal pada pokoknya, barulah ia tidak akan menjadi kering dan menghasilkan buah. Memang acap kali kita tidak sadar betapa sesungguhnya kita ini harus bergantung pada Tuhan. Apalagi kalau keadaan sedang berjalan dengan lancar. Kita cenderung menjadi lupa bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan. Jangankan menyadari bahwasanya kita perlu bergantung kepadanya. Bahkan di dalam kemapanan tersebut, tidak jarang orang lupa akan keberadaan dari Tuhan. Itu sebabnya saya sering berkata, bahwa saat kali kita lupa bahwa kita punya kepala, sampai kepala kita terantuk pada tembok. Nah, di saat itu baru kita sadar bahwa ternyata kita punya kepala. Acap kali kita lupa bahwa kita punya gigi. Sampai kapan? Ya, sampai kita mengalami sakit gigi. Di saat itu baru kita ingat bahwa kita punya gigi. Kalau tidak, kita lupa. Sehingga dalam bahasa Inggris disebut we take it for granted. Artinya, ya kita anggap dari sononya memang sudah begitu. Sehingga EGP, emangnya gue pikirin. Kalau dipikirkan saja tidak. Bagaimana kita akan merasa bergantung atau memerlukan gigi dan kepala kita. Nah, di situ perlunya interupsi. Dalam bentuk terbentur pada tembok atau mengalami sakit gigi tadi. Supaya kita sadar. Supaya kita ingat bahwa diri kita bergantung pada kepala maupun gigi kita. Di situ perlunya interupsi. Agar kita sadar bahwa kita perlu bergantung pada Tuhan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari Allah dalam mengizinkan interupsi dalam hidup kita adalah untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Kedekatan yang nampak dari sikap kita dalam bergantung kepadanya. Hal itulah yang dikemukakan Daud di ayat 2 dari Mazmur pasal 57 tadi. Di situ ia berkata seperti demikian. Mazmur 57 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Ia tidak berkata, pada gua tempat aku bersembunyi ini aku berlindung. Tidak. Ia berkata bahwa pada Tuhanlah dirinya berlindung. Daud tidak berkata pada kekuatan dan kegagahanku aku berlindung. Tidak. Ia berkata kepada Tuhan, kepadamulah jiwaku berlindung. Perlu dipahami bahwa peristiwa Daud dikejar oleh Raja Saul ini terjadi sesudah ia mengalahkan Goliat, pahlawan orang Filistin yang gagah perkasa. Sebagai akibat, di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9 ditulis. Maka para perempuan Israel menyambut Daud dan Raja Saul sambil menari-nari, memukul rebana sambil menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu. Dengan kata lain, mereka berkata, Daud lebih berhasil dibandingkan Saul. Perkataan orang banyak ini menyebalkan hati Saul. Membuat ia sangat marah. Dan sejak hari itu ia mendengki Daud. Bukan itu saja. Berkali-kali ia berusaha untuk membunuh Daud.
Daud yang notabene adalah menantunya sendiri. Akibatnya Daud harus melarikan diri dari Saul. Daud harus meninggalkan kenyamanan dirinya sebagai seorang pahlawan Israel yang dipuji-puji oleh rakyat. Dan kemapanan dirinya sebagai seorang menantu raja. Melalui interupsi itu, Allah mengingatkan Daud bahwa ia tidak boleh bergantung kepada keadaan di sekitarnya. Tidak boleh berharap kepada kedudukannya sebagai seorang menantu raja. Bahkan tidak boleh bersandar pada kekuatan dan kehebatan dirinya. Namun ia harus hidup semakin dekat dengan Allah dan bergantung padanya. Kesadaran inilah yang membuat Daud di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Wujud yang kedua dari kedekatan dengan Allah adalah hidup yang semakin mempercayai kebaikannya. Inilah bedanya antara dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan manusia. Kalau saudara semakin dekat dengan saya, kemungkinan saudara akan semakin melihat kekurangan saya. Karena memang saya adalah manusia yang memiliki banyak kekurangan. Tetapi kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan, maka yang saudara lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Mengapa? Karena Dia adalah pribadi yang baik dan tidak ada kecurangan dalam dirinya. Semakin saudara dekat dengan seseorang, maka akan semakin terlihat belang dari yang bersangkutan. Bukannya tidak mungkin engkau akan menjadi kecewa terhadap yang bersangkutan dan berubah menjadi tidak percaya kepada dirinya. Namun tidak demikian halnya bila saudara dekat dengan Tuhan. Semakin engkau dekat dengan dirinya, maka semakin saudara akan percaya kepadanya. Hal tersebut diutarakan Daud di ayat 3 dari Mazmur pasal 57 tadi. Di situ ia berkata seperti demikian. Mazmur pasal 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Daud berkata, ia berseru kepada Allah yang maha tinggi atau El Elyon. Siapakah dia? Daud berkata bahwa dia adalah Allah yang menyelesaikannya bagiku. Menyelesaikan apa? Di dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version atau ESV, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. I cry out to God Most High. To God who fulfills His purpose for me. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikan atau menggenapi rencananya bagiku. Dengan berkata seperti demikian, tentu Daud teringat kepada berbagai interupsi yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Memang kehidupan Daud diwarnai dengan berbagai interupsi yang terjadi secara berturut-turut. Dimulai dari ketika ia hidup sebagai seorang gembala yang masih berusia remaja. Suatu hari, sementara Daud sedang menggembalakan kambing domba milik ayahnya, ia mengalami interupsi. Seorang utusan dari ayahnya datang menemui dirinya di padang penggembalaan. Orang itu berkata, Daud, cepatlah pulang. Nabi Samuel datang ke rumahmu dan menyuruh ayahmu untuk memanggil dirimu. Setibanya Daud di rumahnya, Nabi Samuel yang sudah berusia lanjut itu langsung mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan menuangkan minyak itu di atas kepalanya. Dengan demikian Samuel mengurapi Daud menjadi seorang raja.
raja yang akan menggantikan Saul yang saat itu masih memerintah atas Israel. Bukan berarti dengan demikian Daud langsung menjabat sebagai seorang raja. Ia kembali bekerja sebagai seorang gembala kambing domba sambil sesekali bermain kecapi untuk menenangkan hati Raja Saul yang sedang mengalami gangguan oleh roh jahat. Sampai suatu hari kembali ia mengalami interupsi. Yaitu karena ayahnya memanggil dirinya dan menyuruh Daud untuk pergi ke Azeka guna membawa makanan bagi ketiga orang kakaknya. Mereka telah menjadi prajurit dari Raja Saul dan sedang berperang melawan orang Filistin. Di situ Daud mendengar Goliat menghujat Allah sambil menantang tentara Israel untuk menghadapi dirinya. Karena Saul dan seluruh tentara Israel merasa ketakutan terhadap Goliat, raksasa Filistin itu, majulah Daud untuk menghadapinya. Ia berhasil mengalahkan Goliat. Sekarang kembali ia mengalami interupsi dan harus lari dari Raja Saul serta bersembunyi di goa. Di tengah rentetan interupsi itu, Daud yakin bahwa rencana Allah bagi dirinya tidak akan pernah gagal. Ia percaya bahwa nubuatan yang pernah disampaikan Samuel saat mengurapi dirinya dengan minyak, yaitu bahwa ia akan menjadi raja atas Israel, pasti akan terwujud. Walaupun jalannya berliku-liku, namun ia percaya bahwa Allah pasti akan menggenapi rencananya. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 57 ayat 3 tadi, ia berkata, God will fulfill his purpose for me. Tuhan akan menggenapi rencananya bagi diriku. Dia percaya kepada kebaikan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik dalam dirinya pasti akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Di dalam semua ini yang perlu dilakukan oleh Daud adalah berserah kepada Tuhan. Memang jalan yang ia tempuh berliku-liku, namun Tuhan pasti akan menyelesaikannya bagi dirinya. Yang perlu ia lakukan adalah berkata, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Entah bagaimana jalannya, aku tidak tahu. Detail perjalanan dan jalur mana yang akan kulalui dalam tuntunannya, aku tidak tahu. Aku berserah saja kepada tuntunannya. Allah yang menyelesaikannya bagiku. Itulah yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu tentang pengalaman saya ketika naik roller coaster di Tokyo Disneyland sekian tahun yang lampau. Roller coaster yang bernama Space Mountain. Perjalanan dengan roller coaster yang sangat mendebarkan hati. Terbanting ke kanan, ke kiri, meluncur naik ke atas dan ke bawah. Serasa kereta roller coaster akan terlepas dari relnya. Di situ yang perlu saya lakukan adalah percaya saja bahwa roller coaster ini bersifat reliable alias dapat diandalkan. Berserah saja, tetaplah berada di dalam kereta itu. Nanti kereta itu yang akan membawa saya sampai kepada tujuan akhir dengan selamat. Saya tidak usah berbuat apa-apa. Cukup berserah saja kepada kereta itu. It will fulfill its purpose for me. Demikian juga kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami interupsi dan Allah membuat dirimu keluar dari zona kenyamanan dalam hidupmu. Katakan kepada dirimu sendiri, Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Allah yang akan menggenapi rencananya bagiku. God will fulfill his purpose for me. Percayalah kepada kebaikannya. Ia yang akan menetapkan langkah-langkah dari orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang ketiga, wujud dari kedekatan dengan Allah adalah hidup yang semakin bersyukur kepadanya. Bukannya mengomel dan mengeluh karena merasa Tuhan mengganggu kemapanan diri kita. Yaitu karena ia membiarkan interupsi terjadi dalam hidup kita. Bukan seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya yang nyenyak dan kemudian mengomel. Mengapa aku diganggu dari tidurku yang pulas ini? Bukan. Tetapi interupsi yang kita alami
akan kita sambut dengan sikap semakin bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena interupsi itu akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Hal inilah yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat 8 sampai 12 dari Mazmur pasal 57. Di situ ia berkata kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri seperti demikian. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita melihat bagaimana Daud berbicara kepada Allah, yaitu di ayat 8. Dan kemudian ia berbicara kepada dirinya sendiri, yaitu di ayat 9. Lalu selanjutnya kembali ia berbicara kepada Allah, yaitu di ayat 10 sampai 12. Dia berkata kepada Allah bahwa dirinya siap untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Daud tidak berkata bahwa dirinya akan mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan karena telah mengganggu kenyamanannya. Yaitu dengan membiarkan dirinya harus meninggalkan rumahnya yang nyaman dan keberadaannya sebagai seorang menantu raja. Dan sekarang harus bersembunyi dalam goa karena melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Tidak. Justru di ayat 9 ia berkata kepada dirinya sendiri. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa tindakan memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya bukanlah tergantung pada keadaan sekitar kita dan tidak boleh ditentukan oleh suasana hati kita. Bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Yaitu kalau keadaan sedang nyaman, usaha sedang lancar, keuntungan mengalir dengan deras, baru ia akan memuji Tuhan. Sebentar-sebentar ia berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan kalau keuntungan semakin bertambah, order semakin membanjir, kesibukan kerja semakin bertumpuk, apa yang akan terjadi? Yang bersangkutan justru jadi lupa kepada Tuhan. Doa menjadi seingat-ingatnya, ibadah menjadi semau-maunya, membaca Alkitab apalagi sama sekali dilupakan. Alasannya sibuk mengurus berkat Tuhan. Banyak kan orang yang berbuat seperti demikian? Kalau kemudian ia mengalami masalah, barulah dirinya ingat kepada Tuhan. Mengingat bukan untuk memuji Tuhan, namun untuk menjerit minta pertolongan Tuhan. Mengingat bukan untuk bersyukur kepada Tuhan, namun dengan maksud untuk mendesak Tuhan agar segera menolong dirinya. Doa jadi rajin, mengikuti ibadah sehari 3 kali, apalagi karena sekarang ibadah lewat online. Bagian puji-pujian dilewat, yaitu dengan menggeser kursor supaya langsung ke bagian akhir dari khotbah, yaitu bagian ketika orang didoakan. Saya tidak menyindir siapa-siapa. Tetapi kalau saudara sedang tersindir, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada dirimu. Kalau 2-3 kali ia berdoa, masalah yang ia alami bukannya menjadi beres, namun malahan semakin bertambah ruwet, apa yang ia lakukan? Bukan saja ia berhenti berdoa, sekarang justru ia marah-marah kepada Tuhan. Bukan saja ia mengabaikan puji-pujian kepada Tuhan, sekarang ia malah mengomel dan menggerutu kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Di dalam persoalan yang ia alami, di masa sukar yang ia lewati,
Daud berkata kepada Tuhan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, bangunlah hai jiwaku, aku mau membangunkan fajar. Bagaimana cara Daud membangunkan fajar? Yaitu dengan memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Kalau fajar belum menyingsing, itu artinya kegelapan masih melingkupi keadaan di sekitar kita. Ketika fajar merekah, maka kegelapan akan sirna dan terang menggantikan kekelaman. Artinya Daud mengetahui, apabila hatinya dekat dengan Tuhan dan dirinya memuji serta bersyukur kepada Tuhan, maka kegelapan di sekitarnya akan segera berlalu. Hati yang gundah akan digantikan dengan hati yang tabah. Hati yang galau akan digantikan dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang resah akan digantikan dengan hati yang limpah damai sejahtera. Pujian yang ia naikkan tidaklah tergantung pada lingkungan di sekitarnya. Justru melalui hati yang penuh dengan pujian kepada Tuhan, Daud mengubah keadaan di sekelilingnya. Ucapan syukur yang ia ucapkan kepada Tuhan tidak tergantung kepada suasana hatinya. Justru ia yang memerintahkan agar jiwanya bangun dan memuji Tuhan. Dia tahu, apabila jiwanya bangun untuk memuji Tuhan, maka dengan cara itu ia akan membangunkan fajar. Singkat kata, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya bukan bagaikan termometer yang naik turun dari indikator suhunya ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Justru sebaliknya, ia akan hidup seperti termostat, yaitu instrumen pada mesin pendingin ruangan atau air condition. Termostat yang menentukan suhu dari lingkungan di sekitarnya. Memang hidup ini tidaklah terlepas dari berbagai interupsi. Tetapi kalau kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, maka tidak ada interupsi apapun yang dapat menimpa diri kita tanpa seizin dirinya. Sama seperti kalau handphone ini berada di dalam genggaman tangan saya, maka tidak ada apapun yang dapat menyentuh handphone ini tanpa terlebih dulu harus melewati jari-jari tangan saya. Dan karena saya menyayangi handphone ini, maka tidak ada apapun yang boleh melewati jari-jari saya kalau itu bukan demi kebaikannya. Demikian juga, kita yakin bila Allah mengizinkan interupsi itu terjadi atas hidup kita, maka hal itu atas izinnya dan hal itu adalah demi kebaikan kita. Melalui interupsi yang ia alami, Daud dari seorang gembala yang mengembalakan kambing domba milik ayahnya, menjadi seorang raja atas Israel. Melalui interupsi yang mereka alami, Abraham, Yusuf, dan Musa mengalami promosi dalam kehidupan mereka. Di balik semua interupsi yang Allah izinkan atas kehidupan kita, senantiasa terdapat rencananya yang mulia. Oleh karena itu, apabila hari-hari ini saudara sedang mengalami interupsi dalam kehidupanmu, janganlah engkau berputus asa. Justru seperti yang dilakukan oleh Daud, hiduplah semakin bergantung kepada Tuhan, semakin mempercayai kebaikannya, dan semakin bersyukur kepadanya. Dengan demikian, saudara akan mengubah kegelapan di sekitarmu menjadi terang yang benderang, turning darkness into light. Sebentar, saya akan berdoa bagi semua saudara. Bawalah semua beban dalam hidupmu kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa kasih, kuasa, kesetiaan, dan hikmatnya tidak pernah berubah. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dulu menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tangannya tetap bekerja dalam kehidupan kita. Ia yang akan menyelesaikan rencananya bagi hidup kita. Rencana yang indah, sempurna, dan yang tidak akan pernah gagal. Di dalam Dia, kita memiliki masa depan yang tidak akan pernah mengecewakan.
Dunia seakan tak sama lagi, dunia tak sama. Ku harus lakukan yang berbeda. Di tengah dunia yang berbeda, Engkau tetap gembalaku yang setia menuntunku di jalan yang benar. Kau tetap sama, kuasamu tiada berubah selamanya, dan Kau yang menyertaiku setiap hari, setiap hembus nafasku. Oh, Kau tetap sama, kuasamu tiada berubah selamanya, dan ku kan berjalan semakin kuat. Kau tetap sama, kuasamu tiada berubah selamanya, dan Kau yang menyertaiku setiap hari, setiap hembus nafasku. Oh, Kau tetap sama, kuasamu tiada berubah selamanya, dan ku kan berjalan semakin kuat dalam firman-Mu. Di dalam Alkitab dicatat bahwa sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita, Allah telah melihat kita. Dia mengenal kita dan menyusun rencananya bagi hidup kita. Untuk itu, Ia bekerja, menenun dan membentuk kehidupan kita. Di dalam bekerja untuk menggenapi rencananya tersebut, ada kalanya Ia mengizinkan berbagai interupsi kita alami dalam kehidupan kita. Interupsi-interupsi yang membuat kita harus meninggalkan kenyamanan dan kemapanan. Melalui semua itu, Ia membawa kita untuk semakin dekat dengan dirinya. Kita tahu bahwa hanya dekat dengan Dia, kita akan merasa tenang. Di dalam kedekatan dengan Dia, barulah hidup kita akan benar-benar hidup. Di dalam kedekatan dengan Tuhan Yesus, hidup kita bagaikan ranting dari pokok anggur yang bertumbuh dan berbuah banyak. Artinya, di dalam kedekatan dengan Tuhan, hidup kita akan benar-benar menjadi hidup yang bermakna. Oleh karena itu, apapun interupsi yang sedang saudara alami, tak usah engkau merasa berputus asa. Tuhan yang akan menggenapi rencananya dalam hidupmu. Tuhan yang akan menyelesaikan rancangannya dalam dirimu. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam kasih-Nya, Ia telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang berdosa. Di dalam kuasa-Nya, Ia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Di dalam hikmat-Nya, Ia telah menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi semua kita.
di dalam kesetiaannya, Ia menyertai dan menuntun hidup kita ke hari esok yang gemilang tersebut. Di dalam iman kepadanya, kita berkata, sungguh di dalam Yesus Kristus, aku memiliki hari esok yang tidak akan mengecewakan. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, di dalam kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau menyusun rencana bagi masa depanku. Masa depan yang indah. Masa depan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dalam kasih dan kesetiaan-Mu itu, Engkau tidak membiarkan diriku berjalan seorang diri. Tetapi Engkau menyertai dan menuntun hidupku di sepanjang jalan menuju hari esok yang Engkau telah sediakan itu. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau menetapkan langkah-langkah kakiku dan tidak akan membiarkan aku jatuh tergeletak karena tangan-Mu yang menopang diriku. Dengan kuasa-Mu, Engkau menjamin bahwa hari esok itu pasti akan terwujud dalam hidupku. Oleh sebab itu, aku tidak membiarkan dan mengizinkan rasa gelisah, was-was, dan takut khawatir menguasai diriku. Karena aku percaya Engkau adalah pribadi yang baik. Dalam kebaikan-Mu, Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu sampai mati di kayu salib bagi diriku. Dan dengan kuasa-Mu, Engkau bangkit dari kematian dan menjamin hari esokku. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang sedang melewati interupsi dalam kehidupan mereka. Teguhkan dan tabakkan hati mereka. Tetapkan iman mereka kepadamu. Kami katakan kepada kekhawatiran, ketakutan, merasa gelisah, pergi dan engkau tidak punya bagian dalam hidup dari anak-anak Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan Yesus, bukalah jalan di saat tiada jalan. Bukalah pintu dari semua pintu-pintu yang tertutup. Dan engkau sediakan hari esok itu. Ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, mengangkat, dan menjejakkan kaki kami di gunung-gunung kemenangan-Mu. Oleh karena itu saat ini saya berdoa, dimanapun semua orang yang memanggil nama-Mu berada, Engkau hadir bersama dengan mereka, merengkuh mereka, memeluk mereka, dan berbisik kepada mereka, aku mengasihi dirimu. Tuhan Yesus, aku percaya kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memberikan pengharapan. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, aku menyerahkan semua anak-anak-Mu ke dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Saya percaya kalian semua diberkati oleh ibadah online kali ini. Oleh karena itu, kalian dapat share link online church ini kepada teman, saudara, kerabat kalian yang memerlukan. Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765.
Memberikan persembahan dan persepuluhan merupakan wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar. Atau alternatif lainnya, kalian juga dapat memberi melalui e-wallet yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin tahu info-info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengecek infonya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di GKPB Fajar Pengharapan. Thanks for joining us in this online service today. Stay safe, stay healthy, and see you next week. God bless you! Kita mengetahui bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan dan mengakhiri ibadah online ini di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah hari ini. Kami tahu rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Kami siap untuk mengalami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan, relasi, keluarga, dan kesehatan kami. Sehingga senantiasa kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, agar itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.